Polisi mengaku masih terus mengusut dugaan kelalaian dan pelanggaran etik di kasus tewasnya Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage di Rusun Polri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pengusutan kasus tersebut dilakukan secara terpisah oleh tim gabungan. Diduga janggal pemirsa, keluarga Bribda IDF pun meminta Polri mengungkap secara transparan. Untuk membahasnya saat ini kami sudah bergabung bersama dengan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, yaitu ada Pak Bambang Rukminto. Halo, selamat petang Pak Bambang. Selamat petang, Mbak. Ya, Pak, kelalaian penggunaan senjata api oleh personil kepolisian yang mengakibatkan hilangnya nyawa ini kan bukan pertama kalinya terjadi. Bagaimana Anda melihat kasus ini meskipun disampaikan bahwa ini tidak sengaja melakukan penembakan, tidak ada intensi apapun, tapi ada kecurigaan dari keluarga korban? Ya, kecurigaan dari keluarga korban itu hal yang wajar ya, karena masyarakat tentunya belajar dari kasus penembakan personil yang pola-polanya mirip seperti itu yang terjadi setahun kemarin terkait dengan penembakan Brigadir Joshua yang juga merupakan anggota Brimob dan ditembak oleh Kadipropam Ferdy Sambo seperti itu. Jadi wajar kalau masyarakat skeptis terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Apalagi bila pernyataan tersebut dirasa ada kejanggalan-kejanggalan dan ketidaksinkronan antara satu dan yang lainnya. Pernyataan dari kepolisian misalnya terkait bahwa penembakan itu karena ketidaksengajaan, tetapi direspon oleh keluarga bagaimana penembakan ketidaksengajaan bisa tidak cocok dengan otopsi peluru berasal di tembakan di belakang telinga kanan tembus ke telinga kiri. Hal-hal seperti itulah yang kemudian memunculkan asumsi bahwa ada kejanggalan-kejanggalan. Makanya kepolisian seharusnya belajar juga terkait bagaimana merespon bila terjadi insiden seperti ini. Ketika pernyataan-pernyataan itu tidak sinkron, tentunya masyarakat memiliki logika yang menyatakan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan seperti itu. Dengan posisi selongsong peluru yang mengenai titik vital yang berujung pada kematian, menurut Pak Bambang, apakah dalih kelalaian bisa digunakan, Bapak? Ya, sangat susah sekali ya. Seorang anggota polisi yang diberikan diizinkan menggunakan senjata api itu harus melalui serangkaian tes dan kemampuan, selain juga mendapatkan izin dari atasannya. Tentunya dalam menggunakan senjata api itu melalui prosedur-prosedur tertentu. Ketika senjata itu disimpan harusnya sudah terkunci. Jadi kalau kemudian diambil meledak itu artinya ada kecerobohan di situ dan sangat janggal sekali, apalagi ini dilakukan oleh seorang anggota Densus 88 yang merupakan salah satu satuan elit di kepolisian seperti itu. Tapi apakah dengan kondisi ada kecurigaan-kecurigaan ini kemudian apa yang harusnya dilakukan oleh pihak berwajib, Pak? Karena ada protes juga dari pihak keluarga korban. Ya, kepolisian harus belajar dari kasus tahun kemarin ya, harus melibatkan pihak-pihak eksternal untuk terlibat dalam penyelidikan, tidak hanya mengajak eksternal Kompolnas misalnya yang setahun kemarin juga ternyata seolah menjadi alat legitimasi dari kebohongan kepolisian. Lebih baik melibatkan pihak eksternal, ini ahli waris korban juga dilibatkan dalam kasus dalam olah TKP misalnya atau rekonstruksi maupun memberikan haknya terkait hasil otopsi dari korban seperti itu. Pak Bambang, tadi Anda sempat menyatakan bahwa ada pola yang sama dalam kasus sebelumnya, yakni kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua yang dilakukan oleh kala itu Eliezer atas perintah Ferdy Sambo. Kita masih menunggu Pak Bambang sebenarnya, karena dari pihak kepolisian yang dalam kasus di Rusun Cikeas ini masih menganalisa CCTV. Maksudnya pola yang sama ini seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya kan ini kan hal yang sederhana kan. Pola-pola yang sama bahwa CCTV itu kan bisa diakses saat itu juga gitu loh. Kejadian ini sudah terjadi hari Minggu, sekarang sudah 5 hari. Ini pola yang serupa juga dilakukan ketika setahun kemarin gitu, ketika
kejadian hari Jumat diumumkan hari Senin seperti itu. Padahal olah TKP ini kan sebenarnya sudah bisa dilakukan, kemudian CCTV juga bisa diakses. Jadi penjelasannya tidak perlu bertele-tele karena sudah alat-alat yang membantu pembuktian ini sudah ada gitu loh. Jadi kalau kemudian sekarang masih berkutat dengan olah CCTV dan yang lain sebagainya, ya ini akan memunculkan kecurigaan lagi seperti itu. Tapi dengan katakanlah salah tembak atau bukan salah tembak bahasanya di sini, tidak sengaja tertembak ketika pada saat itu mencoba menunjukkan senjatanya kepada juniornya, kemudian tiba-tiba senjata tersebut mengenai bagian paling penting yaitu bagian kepala dari juniornya. Dengan alasan-alasan tersebut, apakah memungkinkan pelaku ini dengan alasan tidak sengaja bisa mendapatkan keringanan hukuman? Saya rasa masih harus dibuktikan ya, karena ketidaksengajaan itu seorang yang diberikan izin bawa senjata api itu harus melalui serangkaian SOP pada dalam penggunaannya. Salah satunya ya senjata api itu harus terkunci kalau tidak dalam keadaan darurat atau kemudian dalam sebuah operasi gitu. Karena kalau tiba-tiba meletus kan dampaknya seperti ini. Kalau ketidaksengajaan ini hanya sekedar dalih saja untuk meringankan, dan itu sah-sah saja kok bagi seorang yang terbukti bersalah gitu. Seringkali juga melakukan hal serupa dengan dalih ketidaksengajaan untuk memperingan hukuman, tetapi kan nanti di CCTV kemudian forensik, hasil otopsi semuanya kan di cross check-kan gitu. Dan apakah ini masuk akal atau tidak gitu, match atau tidak gitu. Dan masyarakat saat ini kan juga belajar dari tahun kemarin bahwa asumsi-asumsi dan logika-logika masyarakat itu ternyata benar gitu. Kejanggalan-kejanggalan itu ternyata hasil olahan gitu. Makanya sebaiknya kepolisian benar-benar terbuka dan transparan untuk membuka kasus ini gitu. Dampaknya apa? Lagi-lagi kepercayaan masyarakat. Kapolri kan sudah membangun kepercayaan masyarakat pada institusinya. Kalau tidak ya nanti akan turun lagi, dan ini sangat kita sayangkan. Hal-hal seperti ini terulang lagi. Peraturan Kapolri kan sudah sangat banyak, peraturan Perkap 1 tahun 2022 itu tentang penggunaan senjata api sudah jelas. Kemudian ada Perkap 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat. Seharusnya kan atasannya juga benar-benar bisa memastikan bahwa pengguna senjata api yang diberikan izin itu benar-benar sehat mental, sehat fisik, dan benar-benar memiliki kemampuan. Kalau kemudian ternyata tidak memiliki kemampuan untuk menjaga senjata apinya dan mengakibatkan korban dan kehilangan nyawa, ya pimpinannya juga harus diberikan sanksi. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang Rukmito atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami. Selamat sore. Selamat sore.